Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Amin ya rabbal. Dipun witi kanthi nyebut asmanipun Gusti Allah, zat ingkang paring ulas asih ing dalem dunya lan paring ulas asih ing dalem akhirat. Sedaya puji kagunganipun Gusti Allah, zat ingkang mengerani wong alam kabeh, zat ingkang Rahman lan ingkang Rahim, ingkang angratoni dinten kiamat. Dumateng panjenengan kula nyembah lan dumateng panjenengan kula nyuwun pitulung. Du Gusti, mugi panjenengan paring pitedah dumateng kawula dalan ingkang jejeg, inggih menika dalanipun tiang-tiang ingkang panjenengan paring nikmat lan sanes dalanipun tiang-tiang ingkang panjenengan bendoni lan kesasar. Allahumma amin ya rabbal. Ngerti Pak? Oh ngertos. Berarti ada orang Jawa. Ya. Yang tidak ngerti karena kebetulan bahasanya beda, dengerin saja. Kalau Kiai amin, ikut amin. Insya Allah sama dengan doa yang di depan tadi. Rabbishrah li sodri wa yassir li amri. Ngerti enggak? Di akhir saya bilang amin, ikut. Dah gitu aja. Deal ya Pak ya? Deal. Pokoknya kalau saya amin, ikut. Sholawatugi salamugi kotor katuraken dumateng manungsa ingkang luhur tata krama berbudi bawa laksana. Yen lumampah kaya dene macan luyen kena panas malah mebyar, yen mendung malah padang. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang amengku Al-Qur'an inggih al-hadis kaya mangkono iku nalika ana ing palagan. Allahumma amin ya rabbal. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, para ustad, para guru sesepuh pinisepuh kasepuhan ingkang dahat kinormatan, sepisan monggo sesarengan muji dumateng Gusti ingkang Maha Suci dening dinten menika kita panjenengan sedaya saged sareng srawung kempal manunggal wonten menika pawiwahan, boten anamung angraiwanipun tablih ba'da zuhur ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun pengurus DKM Masjid Al Muhajirin Alinda. Mugi lelenggahan kita panjenengan sedaya pikantuk kanugrahanipun Gusti ingkang Maha Suci. Allahumma amin ya rabbal. Dedep-dedem prabawaning ratri
sosodoro wus manjer kawurian, wus manjer kawurian. Shadaqallahul azim. Ada mic yang bisa dipakai berdiri? Para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru, wabil khusus pengurus Yayasan Madinah Madaniyah beserta jajaran, Ustadz Nurdin, saya membesarkan beliau namanya masih Nurdin, belum Badruz Zaman, belum, masih Nurdin. Dulu masih ingusan gitu ya, sekarang sudah jadi kiai. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Wasiun Putra Tegal, bukan kiai, bukan ustadz, kebetulan pernah mondok di pesantren sebentar, kira-kira 10 tahun. Ustadz Heri Al-Hafidh, hormat saya dikawal oleh kru dari Dewan Masjid Kecamatan Bekasi Utara. Kebetulan saya ikut ngantor di sana, lalu disebutnya sebagai wakil ketua gitu. Wakil, awak karo sikil, ndasnya nggak ada. Alhamdulillah tinggal di Pondok Ungu Permai sudah sekitar 30 lebih kali ya dia. 30 tahun lebih, dari tahun 92. Ya. Saya di Pondok Ungu, adik saya keluarga di Blok H. Kebetulan di Blok H itu sempit, akhirnya pindah di Blok A. Itulah yang ada di samping selatan masjid. Itu keluarga saya, Pak Hartanto. Hari ini baru turun dari bandara, dari Mekah. Kalau mau minta doa, biar nanti beliau diculik atau bapak yang datang minta doanya, mudah-mudahan cepat pergi ke Mekah, bisa berziarah ke Madinah. Insya Allah berangkat sekeluarga, Allahumma amin. Jadi sudah lama Pak saya di Bekasi itu. Pernah jadi ketua wakil ketua MUI bidang dakwah. Pernah, tapi berkaitan dengan tugas saya pergi ke Denpasar, Bali 3 tahun. Jadi komplit Pak. Pondok pendidikan saya sarjana bahasa Inggris, so that in the daily life in the office I speak English all the time. Yeah. So what do you want to me to speak here? Do you want to me to speak English all the time or speak Javanese? Up to you. Itu mau Inggris, Jawa, Arab, saya ladenin Pak. Ya. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu kehormatan bagi saya silaturahmi melalui pengurus DKM. Nggak tahu beliau kenalnya dari mana, kok tahu-tahu muncul ada nama panggil saya ke tempat ini. Ya, mudah-mudahan ini. And this is the second time I appear on the stage. Jadi ini yang kedua kali. Waktu pertama Ramadan ya Pak ya, Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah dan sesuai janji Rasulullah, sing sapa wonge pengin panjang dawa umure, pengin luas rezekine,
kakek silaturahmi. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, pengen diluaskan rizkinya, maka banyak-banyaklah silatur. Mudah-mudahan silaturahim ini bukan yang pertama, tapi yang pertama dan untuk seterusnya. Allahumma amin ya robbal. Kita hadir di tempat yang sama dengan niat yang sama, walaupun dari rumah yang berbeda, namun niatnya sama, yaitu untuk mengikuti tabligh. Asal kata dari balagho, balighu anni walau ayatan, diilhami dari ayat itu, maka pengajian ini dinamai tabligh. Di masjid lain pengajian momen seperti ini dinamai muludan, karena ada muludan, ada mulutan. Muludan, acara memperingati lahirnya Nabi, lahir namanya maulid. Maulidun Nabi, acaranya disebut muludan. Karena muludan, lalu panitia menyediakan makanan, jadi mulutan. Nanti selesai mauludan, selesai tabligh, selesai ngaji, ada oleh-oleh isi pengajian itu, maka di sono menjadi mulutan, jadi omongan. Yang biasanya banyak ngomongin itu nanti, oh tadi ustadznya itu loh pakai bahasa Jawa, itu satu. Yang kedua, ustadznya pakai belangkon lagi, dua. Yang ketiga lagi, judulnya tabligh, maka isinya isinya muludan, itu namanya mulutan, ya Bu ya? Iya apa ya Bu? Bu, Lesti udah cerai belum Bu? Lesti udah cerai apa belum? Sudah pulang dari rumah sakit? Sakitnya apa Bu? Yang benar. Pura-pura nggak tahu aja. Suaminya Lesti siapa Bu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin duduk berdiri gitu ya, nggak enak. Sekarang mulai pengajian. Saya sudah merancang sesuai dengan permintaan panitia. Temanya sesuai dengan permintaan panitia. Meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan ilmu dan akhlak sebagai langkah bijak dalam bertindak. Ini ketahuan banget yang bikin orang intelek, Pak. Sarjana yang intelektualnya tinggi, tapi berbelit-belit. Kalau santri mah gampang aja sebetulnya. Ilmu ya membentuk pribadi berakhlakul karimah. Ini bedanya Pak, kiai dengan intelektual. Kalau kiai menerangkan sesuatu yang sulit menjadi mudah, kalau orang intelektual yang mudah, perkara yang gampang dibuat sulit, jelimet. Jelimet tahu ya Pak ya? Dah, ruwet gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tabligh ba'da zuhur atau pengajian atau taklim atau maulid atau muludan, terserah namanya apa. Intinya hari ini kita duduk bersimpuh di rumah Allah bareng-bareng dengan saya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala
Karena duduk panjang lebar lama, kadang-kadang nggak dapat pahala karena apa? Lupa niat. Yang kedua, kita doakan mudah-mudahan yang hadir sehat semuanya. Mendengarkan dan ada hasil ngaji, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Mudah-mudahan nambah rajin ibadahnya. Mudah-mudahan tambah lancar usahanya. Yang pegawai naik pangkatnya, naik gajinya, yang pedagang laris dagangannya, rezekinya tambah banyak. Allahumma, yang punya utang, mudah-mudahan cepat lunas utangnya. Kenceng banget aminnya. Yang masih bujang dan gadis, mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Sampai itu udah tua kok masih amin aja kok. Yang bujang dan gadis, jenggot udah putih kok masih amin. Dah semuanya yang penting sehat walafiat. Allahumma amin ya robbal. Yang kedua, yuk kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Dengan meningkatnya syukur itu kita akan tambah bahagia. Bahagia hidup di dunia, sejahtera di akhirat. Allahumma. Proses dulu. Hakehno anggone syukur. Tenang Pak, saya terjemahin. Saudara-saudara, perbanyaklah kita bersyukur. Salat lakonono, salat dikerja, limang waktu ojo lali. Salat 5 waktu jangan dilupa. Kinen mulyon dunyane lan akhiratnya, agar bahagia dunia sampai Allahumma amin ya robbal. Wujudane langit lan bumi sawernaning tumati manungsa jin tetanduran lan majemeng gegremetan kanggo tulodo mring manungsa. Bapak Ibu, masuk materi. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal. Orang umum sudah banyak yang paham dan mengenal hari dilahirkannya junjungan kita Nabiullah Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang ibu yang mulia. Ketika mengandung beliau, di dalam kitab Al-Barzanji disampaikan, walamma tamma min hamlihi syahroni ala masyhuril aqwalil marwiyah. Walamma tamma lan sumangsane sempurna
syahroni kalisasi, ketika sempurna dalam kandungan Rasulullah, dikandung 2 bulan, ala masyhuril aqwalil marwiyah, menurut kaul yang masyhur, tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Nabi Muhammad usia 2 bulan dalam kandungan, bapaknya wafat di Madinah. Berarti bapaknya mengembara dari Mekah di Madinah. Bapaknya wafat di Madinah. Siapa Nabi Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, tadi saya akan mengatakan temanya itu, tapi ternyata qori kita membawa ayat yang berbeda related to the moment today. Saya nyiapinnya bukan itu, Ustaz. Tapi Ustaz Heri membacanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai di situ dulu. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Uswah suri tauladan hasanah yang baik. Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik. Belakangan ini Pak, banyak orang pandai memberi contoh, tetapi sedikit sekali orang yang bisa dicontoh. Betul apa betul? Betul apa betul? Banyak orang bisa memberi contoh, tetapi amat sangat sedikit, bahkan langka orang yang bisa kita contoh. Di masyarakat aja deh. Dari mulai RT, RW, lurah, camat, naik apa Pak? Bupati, wali kota, wali kota, gubernur, presiden, anak buahnya presiden, para menteri, banyak sekali yang bisa memberi contoh, memberi Pak. Tetapi tidak bisa dicontoh. Karena apa? Banyak orang pinter, tapi sulit sekali mencari orang benar. Oh, saya ulangi. Banyak orang pinter, tetapi sedikit sekali orang benar. Every year, setiap tahun perguruan tinggi mewisuda D3, D4, S1, S2, S3. Itu orang-orang pinter di wisuda. Saya tanya, kapan ada wisuda orang benar? Kapan? Di mana letaknya, di mana tempatnya mewisuda orang benar? Bapak Ibu Saudara, pinter banyak. Yang pinter bidang umum banyak, pinter bidang hukum banyak, pinter bidang agama seabrek-abrek. Bahasa Bekasinya seabrek-abrek, bejibun. Banyak. Tapi yang pinter di bidang hukum, banyak yang dihukum. Ada polisi, dia ditangkap.
ada jaksa diadili, ada hakim dihakimi, dihukum, satpam kok diamankan. Betul apa betul? Yang pinter di bidang agama ngerti Pak, sholat sehari semalam 5 kali. Tapi sampai hari ini masih banyak yang orang sholatnya 5 hari sekali. Yang senyum-senyum ini kelihatannya pengalaman di bidangnya masing-masing ini. Ngerti Pak, sholat itu wajib sehari semalam 5 kali. Tapi ada yang sholatnya 5 hari, bahkan setahun, kadang-kadang setahun sekali kelewat. Karena apa? Idul Fitri, nanti sholatnya di kampung, malam takbir berangkat pulang. Gak taunya di Tol Barat 2 jam, di Cikampek 5 jam, sampai ke Pejagan 12 jam. Akhirnya kelewat sholat Idul Fitri, berarti setahun sekalipun enggak. Udah jangan senyum-senyum, kalau pengalaman ngaku aja gitu. Yang lebih parah, disuruh zakat fitrah di Masjid Al-Muhajirin, nanti aja di kampung masih banyak yang lebih membutuhkan. Enggak taunya Idul Fitrinya enggak, karena kena macet di Pejagan. Gak nyampe Tuban loh Pak. Belum nyampe Tuban. Ini artinya orang pinter banyak, tapi dari kepinterannya itu belum soleh kepada kesehariannya. Kalau agama hanya pengetahuan saja, maka dia disebutnya orang pinter agama. Contoh sekarang, ada salah satu dosen saya di IAIN, itu dosen filsafat Pak. Dosen filsafat, itu ilmu agama tingkat tinggi Pak. Gajinya telat, marah-marah, ngamuk gitu loh. Oh, ini baru pengetahuan filsafat, belum meresap dan belum soleh. Ini yang disebut soleh di bidang pengetahuan, belum soleh di bidang amal. Hadirin, Rasulullah hadir ke muka bumi ini, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi contoh sekaligus memberikan teladan dan diteladani. Oleh karena itu Allah yang memberikan label, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini harus dicamkan baik-baik. Nabi sebagai uswatun hasanah, ya ditiru kesehariannya, diikuti, lalu diamalkan. Kalau cuma dipahami, itu namanya pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya sekedar dongeng. Tetapi kalau Nabi Muhammad diteladani, kita ikuti. Contoh, satu ketika Rasulullah, Siti Aisyah istri Rasulullah ditanya, Kanjeng Nabi itu akhlaknya seperti apa? Kita mau meneladani beliau. Aisyah menjawab, sampean ini kok kayak nggak pernah baca Quran. Lah memang akhlaknya Rasulullah yaitu Al-Quran. Wa khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu Al-Quranul Karim. Wah, kayaknya terlalu tinggi Pak. Saya turunkan sedikit lagi. Nabi Muhammad itu dicontoh oleh sahabat Umar. Sahabat Umar itu sayang banget sama keluarga Bu.
Bu, Ibu, sahabat Umar itu salah satu sahabat yang gagah berani, tak pernah takut, tak pernah menyerah kepada siapapun. Dia tegas dan berwibawa. Satu ketika seorang bangsawan, pengikutnya sahabat Umar, di rumah itu lagi ada perang Bharatayuddha Jaya Binangun. Geger punya istri cerewet bin Bawel. Itu sahabat, ada bangsawan. Seorang bangsawan ini kemudian bergumam, gua punya istri kayak gini cerewet banget, gua tuker tambah nih. Istrinya mau dituker tambah. Tapi zaman Rasulullah, zaman sahabat Umar, sebelum bertindak umatnya itu tanya dulu. Gua mau nanya sama sahabat Umar. Dia pergi datang ke rumah sahabat Umar, belum lagi nyampe ke sahabat Umar, terdengar dari dalam rumah sahabat Umar, kumbrang, wak 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 wak, jebret, wah 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 wah, wah rame. Ternyata istrinya sahabat Umar lagi marah, lebih bawel ketimbang istrinya seorang bangsawan. Padahal bangsawan datang mau mengadukan, mau nuker tambah istrinya. Bangsawan nggak jadi masuk itu Pak. Nggak jadi masuk, diem aja di luar. Ngumpet di pinggir pintu. Beliau nggak ngerti bahwa sahabat Umar itu mukasyafah. Mukasyafah itu, kasyaf itu sekat. Kayak sekat, Bapak Ibu tahu ada laut merah, ada laut yang ada yang laut asin, ada yang laut tawar. Kenapa nggak bisa campur? Karena ada kasyaf. Ada sekat. Bapak Ibu tidak bisa mendengar jawaban salam orang yang di dalam kubur karena ada sekat. Kan kalau ini nyimpang dikit. Kalau ke kuburan sunahnya apa? Assalamu. Betul ya? Betul. Pernah ziarah kubur nggak nih? Pernah. Pernah. Ya udah minimal ziarah kubur ke makam Rasul dah. Assalamualaikum. Orang ziarah kubur disunahkan membaca Assalamualaikum ya ahlal qaum ya ahlal kubur. Mereka menjawab salamnya orang yang hadir. Tapi kita nggak dengar Pak, karena Pak ada kasaf. Itu penyekat. Wah andekan ini. Orang tinggal dikasih sekat. Ya, orang yang di kuburan perwira menjawab waalaikumsalam, insya Allah alinda bubar semuanya. Betul apa betul? Loh tiap waktu, tiap saat ada orang ziarah kubur, assalamualaikum. Dah. Sahabat Umar mukasyafah ngerti siapa yang datang dan mau apa, ngerti. Kocap kacarito nalika semana samunipun rampung perang Bharatayuddha ing sak lebetipun dalemipun sahabat Umar. Selesai perang Bharatayuddha, sahabat Umar keluar. Aya naon cing? Aya naon? Tenaon-naon. Ada apa? Cuman senyum-senyum. Si bangsawan tadi senyum-senyum. Enggak ya Khulafaur Rasyidin, ya Amirul Mukminin. Enggak apa-apa. Udah ngomong aja gitu. Malu gitu. Begini Amirul Mukminin, saya datang ke sini ini, saya mau ngadu bahwa saya punya istri cerewet. Saya mau tuker tambah. Biar ganti aja. Duit gue punya banyak. Tapi punya satu istri ini kok cerewetnya bukan main. Dah. Oh gitu. Tapi setelah nyampe ke sini, ternyata istri Anda jauh lebih cerewet ketimbang istri saya. Nggak jadi. Baru sang bangsawan nanya, lagian ya Amirul Mukminin, boleh nanya? Boleh, ada apa? Begini,
Anda ini seorang Amirul Mukminin, pemimpin perang. Tegas, lugas, galak. Tapi kok diomelin istri, kok nggak ada suara jawaban apa-apa. Oh itu, gitu. Dengerin Bu, dengerin. Apa jawaban sahabat Umar? Begini bro, saya ini galak. Galak Pak, sahabat Umar itu galak. Itu kalau khutbah, itu pedang. Ya ayuhan nas, cabut pedang. Ittaqullah. Ittaqullah pakai pedang Pak. Ada jam berapa? Jam 2. Ya, berarti masih lama. Masih lama. Tolong ingetin ya, ingetin. Nanti kasih ini. Saya kalau udah ngomong 4 jam juga gue ladenin gitu. Lah biasa ndalang sampai pagi kok. Wayang sampai pagi tancep kayon gitu loh. Ya. Begini bro, istri saya sedang mengekspresikan talentanya. Istri saya sedang mengeluarkan bakatnya. Memang bakat seorang perempuan itu ngomong. Bandingannya laki-laki dengan perempuan itu 1:70. Satu kalimat laki-laki, perempuan 70 kalimat. Itu bandingannya. Contoh. Sering WA dari istri di perjalanan sebelum nyampe rumah, istri WA, Pak, nanti kalau pulang mampir ke pintu gerbang Alinda sebelah kiri itu ada pisang Pak, pisang barangan 1. Yang kedua, terus nanti habis itu di sebelah sononya itu ada cendol Pak, panjang lebar. Panjang kan? Apa jawaban Bapak? Banyak apa dikit? Ya udah. WA-nya panjang, jawabannya cuman iya. Istri sahabat Umar ngomong panjang lebar, sahabat Umar diem, disampaikan, istri saya sedang mengeluarkan unek-uneknya, istri saya sedang mengeluarkan kebakatannya. Tetapi dari sekian banyak cerewetnya dibanding dengan kehebatan jasa seorang istri, masih lebih tinggi jasanya ketimbang cerewetnya. Tuh sahabat Umar. Mau bukti, sahabat Umar memberi contoh. Waktu anak saya yang balita itu nangis, saya gendong. Ibunya lagi nggak ada, lagi keluar. Saya gendong, tetap nangis. Lama-kelamaan saya jengkel, saya ambilin pedang. Lu diem apa enggak lo? Anak balita diacungin pedang, mau diem enggak lo? Tetap nangis. Begitu ibu datang, sang ibu datang. Ibu datang terus, oh nangis ya nak, oh sayang, cap. Dikasih peluru yang kecil, ting, cep, diem. Bisa Pak? Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Ayo, masih mau galak sama istri? Cerewet biarin, jangan dicekek, jangan. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Siapa yang nyekek istrinya Bu? Ya. Ya Allah ya Rabbi, itu loh. Ini baru contoh yang dilakukan oleh sahabat Umar. Bapak Ibu Saudara, kembali Rasulullah. Ini meneladani Rasul ya. Ini meneladani Rasul. Bisakah kita? Bismillah, bisa. Namun lagi-lagi tadi masih rangkaiannya banyak orang pinter, tapi sedikit orang yang mengamalkan kepinterannya.
Banyak yang mengenal Rasul, banyak yang mengaku cinta Rasul, tetapi belum sepenuhnya meniru Rasulullah. Khususnya orang Islam, ada yang baru meniru pakaiannya. Yang laki-laki baru pakaiannya pakai gamis, pakai udeng-udeng, bunder kayak ban skuter. Baru nyampe itu. Ada yang baru bisa niru jenggotnya. Ada yang baru bisa niru bajunya cingkrang. Ada yang baru bisa jidatnya hitam. Mas, kalau baru niru pakaiannya doang, jubah, pakai udeng-udeng, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jubah, pakai udeng-udeng, malah pakaiannya ngeser, bisa untuk nyapuin pasir. Arab itu satu kebanggaan di mana orang kalau berbaju ngeser, gamis ngeser, itu bangsawan, Pak. Makanya Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berpakaian melebihi mata kaki, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Al-hadis au kama qala alaihi salatu wassalam. Tapi niru baru pakaiannya cingkrang doang, Pak. Sama istri galaknya luar biasa. Ada tetangga saya di Pondok Ungu, jenggot panjang, 12 lembar, ngacir begitu. Oh, katanya ini sunnah Rasul. Saya setuju. Tapi sama istri jangan galak-galak, Mas. Rasulullah itu sama istri sayang banget. Manggil aja nggak pernah pakai namanya. Betul apa betul? Memanggil Aisyah, ya Humairah, wahai cantik yang pipinya kemerah-merahan. Oh, mesra banget. Lah ini niru jenggotnya doang, sama istri galaknya bukan main. Pakaian gamis udeng-udeng, istrinya ditinggal kawin. Katanya sunnah Rasul. Mas, kalau sunnah Rasul cuman kawin doang, 1, 2, 3, 4, itu sunnah Rasul. Puasa Senin Kamis sudah apa belum? Sholat tahajud komplit apa enggak tiap malam? Ya Allah ya Rabbi, puasa Senin Kamis belum, sholat tahajud katanya ngantuk, sedekah sunnah katanya ngantuk, istri ditinggal kawin lagi katanya sunnah Rasul. Ini namanya aliran enakiyah. Tahu? Enakiyah. Pokoknya yang enak-enak ditiru. Ini belum bisa sepenuhnya meniru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Padahal di sana ada uswatun hasanah. Suri toladannya yang baik, bukan yang tidak. Untuk mencapai uswatun hasanah ada 3 syarat. Ini tadi Ustadz dari ayat yang pertama tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Untuk mencapai uswatun hasanah diperlukan ketenangan batin, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa untuk memperoleh uswatun hasanah. Karena di sana ada ayat lanjutannya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Operator boleh ditampilkan itu ayat kalau bisa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Orang yang bisa meneladani Rasulullah di sana ada yarjullah, mengharap ridho Allah.
Whatever the condition, apapun kondisinya, seseorang beramalia, kalau sudah mengharap ridho Allah, beres semuanya, Pak. Santai, Pak. Hanya mengharap ridho Allah. Karena kalau cuma mengharap surga, kecil bagi Allah. Ente jangan merasa sholat rajin, puasa komplit, zakat, haji tiap tahun, lalu ente akan dapat surga. Belum. Karena surga diberikan orang yang memperoleh ridho Allah subhanahu yarjullah. Tuh. Yang kedua, wal yaumal akhir. Kita ini hidup di dunia. Sebentar lagi kita akan masuk ke alam kubur. Alam kubur setelah ditanya langsung masuk alam barzah. Barzah itu alam antara dunia sebelum kiamat sampai dengan menunggu kiamat. Itu alam barzah. Orang yang mengharapkan nanti di alam barzah kita memperoleh nikmat, nanti di akhirat kita akan memperoleh syafaat Rasulullah, maka orang inilah yang bisa meneladani Rasul. Tidak seperti zaman-zaman saya hidup. Masya Allah, Pak, itu loh. Orang pengen jadi pejabat, setelah jadi pejabat anak buahnya dipateni. Ya Allah ya Rabbi. Pengen jadi pejabat, nggak taunya anak buahnya ditembak sendiri. Lalu membuat skenario ini. Ya Allah ya Rabbi. Lalu mengambil uswanya. Tidak bisa, karena apa? Di sana dua syarat belum terpenuhi. Mengharap ridho Allah dan kita nanti bakal mati. Akhirnya dia menjadi adigang adigung adiguno. Dak sio marang sepodo-podo. Kalau zaman wali, nasihatnya cuman gampang. Ya, nasihatnya gampang. Zaman maju wah ini wong Jawa mbok kayak pulang kampung mbok ya Pak RW. Pak RW balik kampung mbok lah ya. Kebumen itu ya Pak. Wah kalau ingat Kebumen Pak, saya Kebumen, Pak RW Kebumen ya. Kalau ingat Kebumen ini saya ingat di Purwokerto Pak. Di Purwokerto saya lagi istirahat, makan, lalu deket terminal. Itu ada kenek angkutan, itu ngomong, longok barang ayu, longok barang ayu. Itu loh. Anak saya yang dengar, longok barang ayu. Ini kenek kurang ajar banget ini. Longok barang ayu, gitu loh. Itu apa sih ya artinya? Oh, itu artinya longok itu cilongok. Barang itu aji barang, ayu itu bumi ayu. Jadi arah Purwokerto ke arah bumi ayu melalui Cilongok, aji barang, bumi. Nah, kene kalau manggil longok barang sama dengan 9394 gadung gitu ya Pak ya. Ya wis ora apa-apa lah mbok kowe wong dulure dhewek ya lah. Zamane zaman maju akeh wong lakune kleru. Zamane zaman maju banyak orang tingkah polanya salah. Ninggalno tuntunan
meninggalkan aturan, ninggalake pakem, nuruti senenge ati, hanya mengikuti sukanya hati masing-masing, egonya dibesar-besarin. Ana dunya hati-hati lan waspada, hidup di dunia hati-hati dan waspada, mangertenono sakjatine kabeh manungsa urip ana ngalam donya iku mung jejer titah sakwantah, duwene mung lali karo salah, mula jodoh kaken polah. Sira urip ana kang uripno, sira gedhe ana kang gedhekno, sira sugih ana kang nyugihno, awakmu pinter ana kang gawe pinter, mula aja dadi kang adiku ngadikuno, aja dak sio marang sepadha-padha, maksiate lerenono yen pengin mulya manuta tuntunane agama. Allahumma, ini ngarang gini ini susah loh Pak, susah loh. Menyusun, tetapi tidak akan lari dari pakem Al-Quranul Karim. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Yang terakhir, yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, dan zikir kepada Allah, eling marang Gusti ingkang Maha Suci. Sampai di situ dulu, saya minum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umat Nabi, orang yang beriman akan bisa meneladani Rasul. Yang ketiga, dia eling pada Allah. Eling, Pak. Eling itu bahasa Arabnya zikir, bahasa Indonesianya ingat. Bahasa Jawanya eling. Mula zaman Kanjeng Sunan Kalijogo kalau ngasih nasihat nggak usah banyak cerita, karena orang Jawa senenge nyanyi. Kalijogo nyanyi, yang ngarang lagunya Sunan Bonang, karena Kalijogo muridnya Sunan Bonang. Begini, eling-eling sira manungsa, demenono sembayang ngaji, mumpung durung ketekan pati, mala eka Jurupati. Ini versi Aji Barangetan sampai Jogja sampai Solo. Tapi versi Tegal lebih cakep. Bahasanya John indah banget, halus banget. Eling-eling sira manusa, demenono sembayang ngaji, mumpu ojo kaya kebo sapi, malaikat wis nyateti. Eling-eling sira manungsa, ingatlah wahai manusia, demenono sembayang ngaji, cintailah sholat dan ngaji. Ojo koyo kebo sapi, jangan seperti kebo, dan tidak ada kebo sholat, nggak ada sapi masuk masjid. Sapi masuk masjid setahun sekali lebaran haji.